Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-148. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak mereka terdiam, seakan-akan sesuatu telah membungkam mereka. Hanya wajah-wajah merekalah yang membersihkan berbagai macam perasaan yang bergolak di dalam hati. Di kejauhan terdengar angkup nangka seakan-akan sedang mengeluh, seperti anak-anak yang rindu menunggu ibunya ngereno di tempat yang sangat jauh. Dalam keheningan itu terdengar suara Kitanu Metir perlahan-lahan. "Kami sudah menyangka bahwa kau malam ini akan turun lagi, Nger." Wuranto mengangguk-angguk. "Iya, Kiai. Aku mendapat tugas untuk melihat perkembangan 3 orang prajurit berkuda yang kemarin aku beritahukan kepada si Danti." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Perkembangannya berlangsung terlampau cepat. Hari ini pasukan Untara telah berada di Jati Anom." "Heh?" Wuranto mengerutkan alisnya. "Sudah datang?" Seakan-akan ia tidak percaya. "Iya, pasukan itu sudah datang, meskipun tidak sekuat pasukan Widura di Sangkal Putung." Wuranto tidak tahu kekuatan Widura di Sangkal Putung, sehingga karena itu ia berkata, "Bagaimanakah imbangan kekuatan itu menurut perhitungan Kiai?" "Aku ingin mendengar keteranganmu. Selain orang-orang Jipang, apakah si Danti mempunyai pasukan tersendiri di padepokannya?" "Iya, menurut penglihatanku dan menurut keterangan yang tidak jelas dari alap-alap Jolotundo, di padepokan itu ada 2 jenis pasukan, pasukan si Danti dan pasukan alap-alap Jolotundo. Pemimpin dari orang-orang Jipang adalah Sono Keling." "Hei?" Wuranto menarik keningnya. "Jadi bukan alap-alap Jolotundo?" "Bukan. Apakah kau belum melihat Sono Keling?" "Aku melihatnya, tapi aku tidak banyak berbicara dengan orang yang mengerikan itu." Kitanu Metir tersenyum, lalu sambungnya, "Apakah kau dapat memberikan gambaran tentang imbangan kekuatan mereka antara orang-orang Sidanti dan orang-orang Sono Keling? Apakah mereka tidak sejalan?" "Bukan begitu maksudku. Dengan demikian, akan dapat digambarkan kekuatan seluruhnya dari padepokan Sidanti itu. Kami ingin memperbandingkan dengan kekuatan Tohpati di Sangkal Putung." "Aku tidak tahu pasti, tetapi orang-orang yang agaknya bukan orang-orang Jipang itu pun cukup banyak. Setiap laki-laki di padepokan Tambakwedi menyandang senjata, setiap penghuni dan setiap cantrik." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. "Angger Untara harus segera mendengar. Agaknya kekuatan di padepokan itu agak lebih besar dari kekuatannya. Bahkan mungkin lebih besar dari kekuatan Tohpati. Sedang pasukan Pajang di Jati Anom tidak sekuat pasukan Angger Widura, apalagi tanpa anak-anak muda Sangkal Putung." Wuranto ikut mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut. Yang terdengar adalah suara Kitanu Metir itu masih saja bergumam seperti kepada diri sendiri.
Aku kira kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Angger Untara adalah menarik sebagian pasukan Angger Widura. Baginya tidak ada kesempatan untuk menyusun kekuatan anak-anak muda Jati Anom seperti Sangkal Putung dalam menghadapi orang-orang Jipang. Tetapi apabila ada gerakan Sidanti ke Sangkal Putung, Angger Wuranto harus segera menyampaikan kabar itu kemari. Wuranto masih mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba ia terkejut ketika Swandaru memotong. Kiai hanya mengatakan tentang pasukan Jipang dan pasukan Pajang, tetapi Kiai tidak minta keterangan tentang Sekar Mirah. Bukankah kedatangan kami sebenarnya berkepentingan dengan Sekar Mirah? Oh, Kitanu Metir berpaling memandangi muridnya yang gemuk itu. Katanya, iya, kau benar. Kita berkepentingan dengan Sekar Mirah, tetapi kita berkepentingan pula dengan pasukan Pajang itu. Itu adalah persoalan kedua bagi kita, Kiai. Agung Sedayu menyahut. Sekarang bagaimana kita menyelamatkan Sekar Mirah? Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, aku akan berbicara tentang Sekar Mirah. Tetapi ingat, kita tidak dapat berbicara tentang Sekar Mirah tanpa berbicara tentang Sidanti. Dan kita tidak dapat berbicara tentang Sidanti tanpa berbicara tentang Untara. Tak ada gunanya kita mendahului pasukan Kakang Untara kalau kita masih harus menunggu mereka, menunggu prajurit-prajurit Pajang itu siap menghadapi Sidanti. Kedua persoalan itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai sifat yang berbeda, sahut Swandaru. Sekar Mirah tidak dapat dibiarkan seperti daerah Tambakwedi itu sendiri. 1000 tahun lagi, Sidanti berada di Tambakwedi, maka Tambakwedi tidak akan mengalami noda apapun seperti Tambakwedi yang sudah berbentuk seperti sekarang ini. Tetapi Sekar Mirah tidak. Setiap 1 hari bertambah panjang, maka noda itu pun menjadi semakin dekat padanya. Dan apabila noda itu sudah melekat padanya, maka seumur hidupnya ia akan tersiksa. Kitanu Metir tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah muridnya itu. Ia tahu benar dorongan apakah yang telah membuat Swandaru menjadi terlampau keras. Tetapi ia tidak ingin terlampau memanjakan murid-muridnya. Sehingga karena itu ia menjawab. Jadi bagaimanakah anak Mas Swandaru? Apakah kau telah cukup menyusun rencana yang harus aku kerjakan? Kalau demikian, marilah, aku akan melakukan segala ketentuan yang telah kau buat. Jawaban itu telah membentur dada Swandaru seperti 7 kali sekeras bunyi cambuk Kiai Gringsing itu. Karena itu maka wajahnya pun menjadi tertunduk lemah. Perlahan-lahan terdengar ia berdesah. Maaf Kiai, aku terlampau bingung. Kitanu Metir menjadi beriba hati setelah ia melihat muridnya menjadi menyesal. Tetapi wajahnya hampir-hampir tidak menunjukkan perasaannya itu. Sedang Wuranto yang melihat mereka menjadi heran. Begitu besar pengaruh Kitanu Metir atas Swandaru itu. Maka besarlah dugaannya bahwa Kitanu Metir adalah guru kedua anak muda itu. Setelah mereka sejenak berdiam diri, maka berkatalah Kitanu Metir. Anak Mas Wuranto, sekarang aku ingin tahu, bagaimanakah dengan seseorang gadis yang bernama Sekar Mirah? Apakah kau telah melihatnya? Ya Kiai, aku telah bertemu dengan Sekar Mirah. Agung Sedayu dan Swandaru tersentak mendengar jawaban itu, sehingga tanpa mereka sadari mereka bergeser maju. Tetapi mereka tidak segera berani bertanya. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian dilanjutkannya pertanyaannya.
Bagaimanakah dengan Sekar Mirah? Apakah ia selamat? Menurut pengamatanku, ia baik-baik saja, Kiai. Tidak ada sesuatu apapun dengan dia. Kening Wuranto menjadi berkerut-merut. Ia tahu maksud pertanyaan itu. Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu dan pertanyaan itu bergema kembali di dalam hatinya. Tidak ada sesuatu apapun dengan dia. Karena Wuranto tidak segera menjawab, maka Agung Sedayu yang didorong oleh berbagai macam perasaan di dalam dadanya itu mendesaknya. Bagaimana Kakang Wuranto? Apakah tidak ada sesuatu yang terjadi? Dalam keraguan-raguan itu Wuranto menjawab, "Tidak, aku kira tidak." Tetapi Wuranto sendiri tidak dapat meyakini kebenaran jawabannya. Namun menilik kata-kata alap-alap Jolotundo yang menyebut si Danti sebagai seorang pengecut terhadap wanita, maka Sekar Mirah masih belum disentuhnya. Agung Sedayu itu pun menarik nafas dalam-dalam, tetapi gelora di dalam dadanya seakan-akan hendak meledakkan dadanya. Ia ingin segera berangkat ke lereng Merapi, ke Padepokan Tambakwedi. Ia ingin segera melihat apa yang sebenarnya terjadi atas Sekar Mirah. Dalam pada itu, terdengar Kitanu Metir bertanya pula, "Di manakah kau jumpai gadis itu?" "Di sungai, Kiai." "Heh?" Ketiga orang yang mendengar jawaban itu terkejut. "Di sungai?" Hampir berbareng mereka mengulang, "Iya." Kitanu Metir beringsut maju. Sambil mengerutkan dahinya ia berkata, "Angger Wuranto, keteranganmu mengenai Sekar Mirah sangat menarik perhatian. Apakah benar kau jumpai Sekar Mirah itu sedang berada di sungai?" "Iya, Kiai. Gadis itu sedang mencuci." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Anak Mas, cobalah ceritakan apakah yang Angger ketahui tentang Sekar Mirah dan tentang padepokan itu." Wuranto pun kemudian dengan singkat menceritakan apa yang telah dilihatnya dan apakah yang telah didengarnya. Dikatakannya tentang Sekar Mirah yang sedang mencuci pakaiannya, tentang urung-urung dan tentang dinding yang mengelilingi padepokan itu, tentang sikap alap-alap Jolotundo dan sikap orang-orang yang dijumpainya. Tetapi ada satu yang tidak diceritakannya, adalah sikap Sekar Mirah kepadanya dan kepada alap-alap Jolotundo. Wuranto masih ingin mengetahui latar belakang daripada sikap itu, sebab ia yakin bahwa Sekar Mirah tidak akan berbuat demikian tanpa sesuatu maksud tertentu. Belum lagi Wuranto selesai bercerita, telah terdengar gemertak gigi Swandaru Geni. Dengan gemetar ia berdesis, "Kalau aku tidak dapat mengambil kembali Sekar Mirah, maka lebih baik aku tidak kembali ke Sangkal Putung. Adalah aib yang tidak dapat dihapuskan dari keningku, dari kening Kademangan Sangkal Putung, bahwa Padepokan Tambakwedi berhasil mencuri Sekar Mirah dari lingkungannya." Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam mendengar kata-kata Swandaru itu. Tetapi kali ini dibiarkan anak itu melontarkan kemarahan yang bergolak di dalam dadanya. Namun Agung Sedayu berkata pula, "Kalau terjadi sesuatu dengan Sekar Mirah, maka padepokan itu harus dijadikan karang abang." "Bagus." Tiba-tiba Swandaru menyahut, "Ternyata itu lebih baik. Setiap anak muda Sangkal Putung pun akan sependapat. Pasukan Paman Widura, pasukan Kakang Untara, dan anak-anak muda Jati Anom akan menghancur lumatkan setiap hidup di atas Padepokan Tambakwedi."
Kitanu Metir masih saja berdiam diri. Dibiarkannya anak-anak muda itu melepaskan perasaannya. Dibiarkannya mereka mengurangi nyeri-nyeri yang seakan-akan meremas-remas jantung mereka. Baru ketika kedua anak-anak muda itu menjadi agak tenang, maka Kitanu Metir mulai berbicara lagi. Bagaimanakah dengan dinding padepokan itu? Dinding itu cukup tinggi, Kiai. Bahkan hampir merupakan sebuah benteng. Di dalam maupun di luar dinding itu cukup banyak orang-orang Sidanti maupun orang-orang Jipang yang berkeliaran siang dan malam. Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Tampaklah kerut-merut di dahinya menjadi semakin dalam. Orang tua itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Angger Wuranto, bukankah malam ini Angger kembali ke Padepokan Tambakwedi? Meskipun sebenarnya ada juga 2 orang yang mencoba mengawasi Angger malam ini, tetapi mereka hampir tidak berarti. Jarak itu terlampau jauh, dan mereka segera kembali setelah Angger mendekati rumah ini. 2 orang itu sama sekali tidak usah diperhitungkan. Laporkan kepada Sidanti bahwa Angger Untara sudah berada di Jati Anom. Pasukannya segelar sepapan lengkap dengan pasukan berkuda. Ketiga anak-anak muda yang mendengar penjelasan Kitanu Metir itu menjadi heran. Agung Sedayu mengangkat wajahnya seakan-akan ia hendak berbicara, tetapi mulutnya tidak mengucapkan sesuatu. Angger Wuranto, berkata Kitanu Metir kemudian, tugas Angger pun akan segera sampai kepada puncak yang berbahaya. Tetapi agaknya Angger mampu bermain sebaik-baiknya, sehingga aku sama sekali tidak mengkhawatirkan Angger. Mudah-mudahan, Kiai. Wuranto bergumam seperti kepada diri sendiri. Tetapi, bagaimana dengan keterangan tentang pasukan segelar sepapan? Apakah hal itu tidak seharusnya malah dirahasiakan sama sekali? Tidak ada gunanya, Angger. Orang-orang Sidanti pasti akan segera mengetahui pula. Kalau mereka mengetahui hal itu sebelum Angger melaporkannya, maka kepercayaan mereka akan turun. Sedang kehadiran Angger di lereng Merapi, di Padepokan Tambakwedi sangat diperlukan. Baiklah, Kiai, sahut Wuranto. Dan tiba-tiba Agung Sedayu memotong pembicaraan itu. Lalu bagaimana dengan Sekar Mirah, Kiai? Kita akan membicarakannya. Segera kita harus mengambil sikap. Tetapi sikap itu harus tepat. Kita tidak dapat berbuat sesuatu dengan tergesa-gesa. Sebab akibat dari perbuatan itu justru sebaliknya dari yang kita harapkan. Agung Sedayu terdiam. Meskipun gelora di dalam dadanya belum juga surut. Sesaat kemudian setelah minum dan makan beberapa potong makanan yang disediakan oleh keluarga Wuranto, maka Wuranto itu pun meninggalkan Kademangan Jati Anom, kembali ke Padepokan Tambakwedi. Sementara itu Kitanu Metir dan kedua muridnya pergi menemui Untara. Untara dan sebagian dari pasukannya berada di rumahnya sendirian dan sebagian lagi berada di Kademangan. Ki Demang Jati Anom yang selama ini menyingkir untuk menghindari orang-orang dari Padepokan Tambakwedi kini telah berada di rumahnya. Sebenarnya ia bukan seorang penakut, tetapi ia sama sekali belum siap untuk berbuat sesuatu, apalagi diketahuinya bahwa kekuatan Sidanti dan Sonokeling benar-benar berada di luar kemampuannya untuk menahannya. Malam itu Untara masih duduk dengan beberapa orang pemimpin pasukannya bersama Ki Demang Jati Anom. Mereka sedang berbincang mengenai beberapa persoalan. Ketika mereka melihat Kitanu Metir bersama kedua muridnya, maka mereka bertiga segera dipersilahkannya masuk. Belum lagi Untara bertanya sesuatu, maka Agung Sedayulah yang pertama-tama berkata,
Kami belum dapat berbuat sesuatu, Kakang. Duduklah, Untara mempersilahkan. Marilah Kiai. Kitanu Metir menganggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Untara sejenak, tetapi Kitanu Metir itu tidak segera berkata sesuatu. Mereka pun kemudian duduk di antara para pemimpin pasukan Pajang dan Ki Demang Jati Anom. Mereka pun kemudian ikut pula mendengarkan pembicaraan mereka. Tetapi Untara sendiri tidak segera bertanya tentang kepentingan Agung Sedayu dan Swandaru. Untara tidak segera bertanya bagaimanakah nasib gadis itu dan bagaimanakah cara untuk membebaskannya. Untara itu hanya berbicara tentang letak, kekuatan dan persoalan-persoalan keprajuritan yang lain, sehingga Agung Sedayu dan Swandaru menjadi gelisah. Mereka merasa bahwa kepentingan mereka sama sekali tidak mendapat perhatian dari Untara. Kitanu Metir agaknya dapat menangkap perasaan kedua anak-anak muda itu. Orang tua itu melihat betapa wajah keduanya dibasahi oleh keringat yang dingin itu. Bagaimana mereka duduk dengan gelisah, tetapi mereka tidak segera dapat mengemukakan perasaan mereka. Namun Kitanu Metir pun dapat mengerti pula bahwa perhitungan Untara harus bertaut pada setiap persoalan. Ia memandang keseluruhan persoalan yang dihadapinya, bukan sepotong-sepotong seperti yang selalu digelisahkan oleh Agung Sedayu dan Swandaru Geni. Tetapi tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka mendengar Ki Demang Jati Anom berkata, "Tetapi sayang anak Mas Untara, sekian banyak anak-anak muda di Jati Anom yang aku percaya, justru yang paling banyak memberikan harapan kepadaku sebelumnya bahwa ia akan mampu membimbing kawan-kawannya, setidak-tidaknya membantu Angger, ternyata kini telah berkhianat." "Siapa?" bertanya Untara. "Aku mengenal setiap pemuda di Jati Anom." "Tentu, Angger tentu mengenalnya. Namanya dikenal oleh setiap orang. Bahkan setiap anak-anak muda di Jati Anom menaruh harap kepadanya. Tetapi suatu hari, beberapa orang melihatnya berjalan bersama-sama dengan orang-orang Jibang dan orang-orang Padepokan Tambak Wedi, bukan sebagai seorang tawanan, tetapi sebagai seorang yang bebas. Bahkan orang itu menduga bahwa anak itu telah membantu orang-orang dari lereng Merapi itu." "Iya, tetapi siapakah namanya?" "Wuranto." Betapa terkejutnya Untara mendengar nama itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Wuranto kini berbalik berada di pihak orang-orang Ki Tambak Wedi. Tetapi tidak kalah terkejut pula Agung Sedayu dan Swandaru. Mereka tahu benar bahwa Wuranto sama sekali tidak berkhianat. Tanpa mereka sadari, bersama-sama mereka berpaling memandangi wajah Kitanu Metir yang berkerut-merut. Kalau ada salah paham di antara orang-orang Jati Anom sendiri, itu adalah tanggung jawab Kitanu Metir. Bahkan hal ini telah pernah dikemukakan oleh Wuranto sendiri. Dan kini ternyata hal itu benar-benar terjadi. Demang Jati Anom yang pasti mendengar dari beberapa orang yang melihat peristiwa beberapa hari yang lalu, ketika Wuranto berpura-pura dikejar-kejar oleh Agung Sedayu, lalu menemui si Danti dan kawan-kawannya. Agung Sedayu dan Swandaru menjadi gelisah ketika Kitanu Metir tidak segera mengatakan keadaan Wuranto yang sebenarnya. Malahan orang tua itu berkata, "Adalah wajar sekali Ki Demang, telur sepetarangan, ada yang menetas hitam dan ada yang menetas putih." Agung Sedayu dan Swandaru saling berpandangan sejenak, tetapi mereka tidak berkata sepatah kata pun, meskipun di dalam dada mereka berdesakan pertanyaan tentang kata-kata gurunya itu. Dalam pada itu,
Ki Temang pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan menyesal ia berkata pula, Wuranto adalah anak yang paling memberi kebanggaan kepadaku beberapa saat yang lampau. Aku tidak tahu apa yang telah menyeretnya masuk ke dalam perangkap hantu-hantu dari lereng Merapi. Orang-orang yang berada di dalam ruangan itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sejenak mereka berdiam diri sehingga ruangan itu pun menjadi sepi. Di luar beberapa orang prajurit berjalan hilir mudik, ada yang sedang bertugas, tetapi ada juga yang duduk sambil minum air hangat. Ada pula yang berjalan-jalan saja tanpa tujuan di sekitar halaman, mencoba mengenali beberapa macam bentuk pepohonan dan rumah-rumah penduduk. Ketika malam telah jauh melampaui pertengahannya, maka pertemuan itu pun berakhir. Mereka masing-masing segera pergi beristirahat di tempat yang baru hari ini mereka tempati. Ki Temang pun kemudian kembali ke Kademangan dengan hati yang tenang, sebab di rumahnya kini berada sebagian dari prajurit-prajurit Untara. Ruangan pertemuan itu kini menjadi semakin sepi. Yang berada di dalamnya hanyalah Untara, Agung Sedayu, Swandaru, dan Ki Tanumetir. Agung Sedayu yang sejak tadi selalu menahan pertanyaannya di dalam hati, kini anak muda itu tidak dapat lagi menyimpannya, sehingga terloncatlah pertanyaannya. Kiai, bagaimana dengan Wuranto? Dengan serta-merta Untara menyahut, Iya, aku menyesal sekali mendengar keterangan Ki Temang bahwa Wuranto kini telah berkhianat. Ketika Ki Tanumetir tidak segera menyahut, maka kegelisahan Agung Sedayu dan Swandaru pun menjadi semakin memuncak. Hampir-hampir saja mereka tidak dapat menahan dirinya lagi dan langsung memberi penjelasan tentang anak muda itu. Tetapi sebelum mereka mengatakannya, maka berkatalah Kiai Gringsing. Angger Untara, agaknya Angger tidak mengetahui keadaan Wuranto sebaik-baiknya. Tetapi itu bukan salah Angger. Bukankah Ki Temang yang mengatakan hal itu kepadamu? Untara mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, bagaimana maksud Kiai yang sebenarnya? Aku ingin menjelaskan tentang Wuranto. Apakah Kiai mengenalnya? Aku mengenalnya, jawab Kiai Gringsing. Tetapi Ngger, apakah Angger tidak pernah menerima laporan dari 3 orang prajurit yang mendahului Angger datang kemari? Iya, mereka telah mendahului aku. Perintahku kepada mereka mengatakan bahwa mereka harus melihat keadaan Jati Anom. Kalau tempat itu berbahaya, mereka harus memberi keterangan kepadaku. Kalau tidak, maka mereka pun harus menyatakan bahwa mereka telah kembali dan tidak terdapat hal-hal yang menghalangi keberangkatan kami. Dan mereka kemudian telah kembali. Malahan mereka bertemu dengan Agung Sedayu, Swandaru, dan Kiai di sini. Tidak di rumah ini. Oh, Untara mengerutkan keningnya. Laporan itu tidak terperinci. Apakah mereka tidak mengatakan tentang seorang anak muda yang lain yang malam itu pergi ke lereng Merapi? Ya. Wajah Untara menjadi agak tegang. Aku mendengarnya. Aku memang sudah merencanakan untuk menanyakan hal itu kepada Kiai langsung. Keterangan orang-orangku tentang anak muda itu tidak begitu jelas. Aku ingin tahu, apakah menurut pertimbangan Kiai, anak itu tidak berbahaya bagi kita di sini? Anak itu banyak membantu kami. Akulah yang menempatkannya, sehingga anak itu mendapat kepercayaan dari Sidanti. Dari Sidanti? Bagaimanakah sebenarnya persoalan yang Kiai katakan itu? Tidak aneh, Angger juga mempunyai suatu kelompok prajurit sandi. Untara mengerutkan keningnya.
Anak itu agaknya berhasil masuk ke dalam lingkungan mereka untuk kepentingan kita. Untara kini mengangguk-anggukkan kepalanya sambil meraba-raba janggutnya yang tumbuh tidak teratur. Ia bertanya, "Apakah Kiai meyakininya?" "Aku melihat sejak ia mulai," sahut Kiai Gringsing. Lalu diceritakannya serba sedikit tentang keadaan Wuranto, sehingga justru dari anak muda itu ia mendapat banyak keterangan mengenai Padepokan Tambak Wedi dan mengenai Sekar Mirah. Oh, Untara menarik nafas dalam-dalam. Begitulah ceritanya. Jadi anak muda itu adalah Wuranto. Iya, Wuranto. Aku kira ketika itu orang-orangmu juga mendengar nama itu. Aku belum sempat mendengar laporannya dengan lengkap. Mereka datang ketika pasukan sudah siap untuk berangkat. Untara berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi kenapa Kiai tidak mengatakannya kepada Ki Demang Jati Anom, supaya mereka tidak mencurigai anak muda itu?" Ki Tambak Wedi mempunyai 1000 pasang telinga. Telinga-telinga itu berada di pepohonan, di dinding-dinding halaman, di regol-regol, dan tersebar di mana saja. Sedang kita di sini, masing-masing mempunyai 1000 mulut yang akan mengatakan setiap rahasia dari mulut yang satu ke mulut yang lain. Aku belum tahu benar tentang diri Ki Demang Jati Anom. Untara mengerutkan keningnya. Sejenak wajahnya menjadi berkerut-merut. Namun sejenak kemudian ia pun tersenyum. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.